Oke, nama aku Ellen May. Halo, salam kenal yang ada di TikTok, yang ada di YT. Thank you so much udah bergabung dengan live hari ini. Dan yang ada di Igoy pastinya udah kenal aku ya. Jadi aku Ellen May, aku share di pasar saham dari tahun 2011, tapi aku udah di pasar saham dari tahun 2007. Dan aku sudah mengalami banyak krisis dari 2008, 2013, 15, 18, 20, dan 25. Anyway, thank you for the birthday wishes hari ini. Dan aku mau mulai live malam hari ini, tapi kali ini aku mulainya dari Bursa Amerika dulu. Nah, yang menarik, Bursa Amerika itu di downgrade kemarin ya. Ada sempat di downgrade oleh Moody's, tapi justru malah beberapa saham US stocks gaping up. Aku mau kasih pre-opening US market dulu. Dan teman-teman yang mau dapat info tentang US stocks, langsung aja follow Igoy. Ada account Igoy supertrader.id, supertrader nggak pakai titik deh, supertrader id, supertrader tapi id ya, baru kali diultah di puncak, biasanya di bottom jadinya naik. Oke ya, jadi aku mau kasih update dulu sebelum aku mulai dengan Indo Stocks. Aku mau kasih update untuk pre-opening US Stocks-nya karena sebentar lagi US Stocks-nya buka. Ini pre-openingnya untuk ASPI ya, ASPI, ASP Isotopes. Nah, ini potensi naik ya. Jadi buat teman-teman yang mau trade US stocks bisa jadi ada ancang-ancang sedikit ya. Disclaimer teman-teman semuanya. Jadi naik karena Tekken kerjasama dengan TerraPower soal supply uranium. Terus kemudian ada The Wave, sedikit tentang US stocks sebelum saya mulai Indo stocks karena bakalan ini pre-opening ya, pre-openingnya ini juga habis breakout beberapa hari yang lalu. Nah, ini mungkin saya share sedikit beberapa US stocks yang lagi uptrend karena sekarang US stocks juga sangat terjangkau di Indonesia. Banyak banget broker-broker US stocks. Sebelum saya bahas Indo stocks sambil nunggu teman-teman yang bergabung ya. Nah, tadi The Wave Quantum itu aku juga ada update, dia lagi uptrend. Terus kemudian Pony AI ya, ini Pony AI, ini pendapatannya naik, bisnis robotaksinya melonjak 200% secara tahunan, jadi chartnya jadi bagus. Terus ada target ribuan unit beroperasi di 2025 ya. Terus aku mau update sedikit sebelum aku mulai ke Indo Stocks hari ini. Ini aku ada kasih pre-opening US Stocks sedikit. Core Wave ini potensi naik di pre-marketnya sih, futures pre-marketnya naik 6,14%. Nah, ini pre-wave ini mulai uptrend setelah mengumumkan menerbitkan surat utang 1,5 miliar US dollar. Sahamnya sudah naik lebih dari 2 kali sejak IPO Maret. Tunggu retracementnya aja, jangan langsung dihajar di atas. Saya akan mulai saham Indo sebentar lagi sambil nunggu teman-teman banyak yang bergabung di sini. Tapi saya mau kasih sedikit US stocks, update tentang US stocks supaya teman-teman yang trading US stocks ada gambaran ya. Jadi ini Mullen Automotive turun setelah menunda laporan keuangan. Chartnya kok kayak gini banget ya. Ya, jadi dia turun setelah menunda laporan keuangan. Yang ini gapping down. Kalau tadi yang gapping up, yang gapping down aku nggak usah bahas ya. Aku ulang, tadi ada beberapa watchlistnya, ada ASP Isotopes ya. Terus dia naik karena habis Tekken kerjasama dengan TerraPower soal supply uranium. Kemudian ada QBTS atau The Wave Quantum ya, yang merilis sistem kuantum baru Advantage 2 yang kini bisa diakses lewat cloud. Kemudian ada Pony AI yang pendapatannya naik, bisnis robotaksinya naik 200%, dan ini potensial untuk di watch untuk trading. Disclaimer teman-teman, ini bukan buy or sell recommendation, tapi bisa membantu Anda untuk milih saham-saham apa yang Anda mau analisis. Dan Core Wave setelah dia menerbitkan bonds, dia naik terus dan mungkin bisa ditunggu retracement ya. Dan aku akan mulai saham Indonesia. Halo semuanya, thank you for the birthday wishes sekali lagi. I really enjoy your wishes. Dan aku mau mulai hari ini IHSG-nya
turun atau terkoreksi 0,65%. Nah, IHSG-nya turun 0,65% ini sebenarnya menurut aku sudah sangat wajar sekali dan harus turun atau harus terkoreksi. Kenapa? Karena di bulan Mei, sepanjang Mei, bahkan dari April kemarin, dari tanggal 8 April sampai sekarang itu dia ngegas terus, merahnya cuman dikit-dikit doang ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Oke, lihat di sini ya. Ini perhatikan, aku udah taruh di sini. Ya. Hati-hati, saham US bisa bikin miskin dalam sekejap. Semua investasi yang tidak dipelajari bisa bikin miskin dalam sekejap, bisa bikin kaya dalam sekejap. Semuanya sama ya, semuanya sama menurut aku. Apalagi kalau gak ada money management. Oke ya, tapi bisa bikin kaya juga. Webcam aku kenapa kamu copot? Bentar, webcamnya muncul. Oke. Ini IHSG perhatikan sudah naik 22,44% sejak bottom market di tanggal 8 April kemarin ya. Bottom market di tanggal 8 April kemarin ya. Jadi teman-teman perhatikan. Ya, perhatikan. Udah naik 22% dari 8 April dan ini cuman merahnya dari 8 April tuh candle merahnya cuman 1, 2, 3, 4, 5 langsung digas semua tren jangka pendek, menengah, panjang dan kali ini di tren yang sangat panjang sekali, tren paling besarnya di angka 7.100-an ini dia ketahan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pelajari di M-Trade Academy ya, M-Traders harap ditonton M-Trade Academy-nya supaya teman-teman ngerti dan tidak hanya ngelihat stocks recommendation doang ya, atau trading ideas doang gitu. Tapi ngerti ilmunya. Perhatikan ini garis ini tuh kita udah gambar beberapa hari ya, dan kita udah warn untuk ada potensi IHSG itu agak-agak terhadang atau rawan profit taking. Kejadian yang sama yang serupa sempat terjadi pada tanggal 8 Mei 2025 di mana institution atau big money mereka profit taking dulu karena ada negosiasi perang dagang Amerika dan juga China di Geneva di Swiss. Nah, terus hari ini penurunannya itu didorong oleh beberapa saham, yaitu yang pertama adalah saham Indofood. Aku review dulu saham Indofood, dia berpotensi turun sampai kemungkinan 7525. Kemudian ICBP potensi turun sampai potensi turun sedikit lagi sampai sekitaran 10.500. Kemudian AMMN potensi turun sampai potensi turun sampai 6.425. Maka dari itu tadi M-Trade bersih-bersih dulu untuk yang tradingan jangka pendeknya, dan juga TLKM tadi ada tanda-tanda agak-agak turun di sini. M-Trade masih ada kemungkinan kita akan profit taking buat yang jangka menengahnya. Saya coba cek dulu untuk TLKM-nya. Oke, let me check ya. Jadi untuk di TLKM-nya di sini masih ada agak-agak merah di sini ya. Ada yang BP, ada yang untung, ada yang merah. Tapi kita mau siap-siap untuk profit taking dulu ya, atau batasi resiko ya. Jadi untuk ngerem dulu sebentar. Oke, apa yang terjadi saat ini sebenarnya profit taking yang sangat wajar sekali. Dimana kalau kita perhatikan di M-Trade sendiri, bentar ya, aku buka buat trading ideas untuk saham-saham yang udah di review sell. Ya, ini hari ini kita ada jual banyak saham, ada yang profit taking, ada yang stop loss kecil-kecil, stop lossnya single digit, kebanyakan single digit. Dan teman-teman perhatikan di sini, ini yang hijau udah banyak banget. Jadi selama bulan Mei kemarin, dari April ini hijau terus. Profit takingnya hijau terus, PGEO 25%, terus Bumi 8-12%, terus ini ada cut loss dikit, MAPI dan BRMS single digit, terus kemudian ada cut loss dikit JSMR, SMGR, tapi habis itu cuan-cuan lagi.
BBTN belasan persen, ada BBB juga sampai 30% dan seterusnya. Ini banyak banget yang cuan dari April kemarin ya. Jadi kesimpulan aku ini sangat wajar sekali sebenarnya, wait and see dulu. Tapi sebenarnya ada beberapa sentimen yang masih positif untuk besok, yaitu sentimen Indonesia mau potong suku bunga. Jadi Bank Sentral Indonesia mau potong suku bunga. Kabarnya seperti itu. Tapi sebentar ya, aku mau bahas nanti dan aku mau bahas tetap ada beberapa saham yang masih bertahan hijau sampai akhir 2. Tadi ada saham-saham kecil dari sektor properti, ada APLN, terus ada ASRI, dan ada saham lainnya PGEO, TAPG, dan BRIS ya. Ini ASRI, PGEO, TAPG ya, ini masih bertahan hijau, tapi PGEO udah rawan banget profit taking. PGEO nya di M-Trade kayaknya masih ada deh, coba let me check untuk PGEO ya. Mau tahu PGEO bagaimana? Oh ya, masih 30 sampai 33%-an cuannya. Karena tadi pagi juga masih sempat naik ya. Terus kayaknya kita bakalan profit taking gak lama lagi. Jadi jangan dikejar. Terus TAPG juga masih cuan, kita juga masih cuan. Kayaknya kita bakalan profit taking nggak lama lagi karena ngelihat gelombang profit taking hari ini yang sangat wajar sekali. Terus BRIS hari ini juga mulai hijau, masih hijau ya. Terus teman-teman, jadi selain PGEO, TAPG, ada BRIS yang masih hijau. Hari ini asing net sell 392,1 miliar. Aku baru recap market dulu, recap market harian. Dan yang banyak dijual ada saham ASII 244 miliar. Sebenarnya turunnya ini masih normal-normal aja, kena resistance turun normal doang dalam masa sideways-nya. Terus BMRI juga turun 200 ada net sell 216,4 miliar dan itu masih normal. Cuan ada net sell 137 miliar. Meskipun dia gap up, careful, jangan kejar saham gap up, apalagi kondisi IHSG lagi dipucukan banget. Dan ADRO yang kemarin rally, ini ada net sell kecil 96,9 miliar dan secara tren dia masih oke ya. Nah terus ada beberapa poin penting yang aku mau bagiin hari ini. Sejak 8 April 2025 IHSG udah rally cukup panjang sampai sekitaran 24% tadi dari bottom sampai 22% dari bottom sampai puncaknya. Jadi kalau hari ini market koreksi atau market turun itu hal yang sangat wajar sekali. Kenapa? Karena ya butuh napas. Dengan udah naik segitu banyak, pastinya investor gede, institution, mereka mau profit taking dulu. Kalau nggak ada merahnya justru malah sangat aneh sekali. Menurut aku aneh banget. Banyak saham yang udah di stage 2 atau di tren naiknya yang lumayan tinggi. Tapi ada juga beberapa saham yang sebenarnya baru mulai di awal tren naik. Contohnya kayak saham-saham grup MNC kemarin. Nah meskipun demikian, kalau big trend atau big marketnya sekarang lagi mau tarik napas dulu, mau profit taking dulu, kemungkinan saham-saham kecil beberapa hari ke depan akan bisa kena profit taking juga sedikit gitu ya. Jadi agak-agak pausing sedikit. Nah kalau diperhatikan saham-saham yang baru naik belakangan ini, yang baru naik dari stage dari downtrend jadi sideways terus baru muntuk-muntuk mau uptrend dikit kayak grup MNC, kayak ESA, itu disebut saham-saham yang sebenarnya laggard itu naik belakangan. Dimana kalau market bullish semua saham naik, tapi yang mana yang duluan itu yang disebut leading, dan biasanya yang leading adalah sektor perbankan yang memang udah naik duluan. Mungkin kalau kalian ngelihat chartnya BRI, BMRI, BNI kok nggak naik dibandingin BCA, sebenarnya mereka naik, tapi sempat agak-agak turun itu karena mereka sempat bagi dividen gede, jadi ada sedikit dividen trap, oke ya. Nah, terus APBN pada April 2025 ini mencatatkan surplus anggaran 4,3 triliun atau 0,2% dari gross domestic product di Indonesia, dan itu angka yang bagus ya, bisa surplus. Kenapa? Karena sebelumnya tuh defisit pada Januari sampai Maret 2025 pendapatan negara mencapai 27% dari target. Kalau sekarang kita perhatikan, kita tuh udah melewati seperempat tahun, jadi baru mencapai 27% dari target. Sebenarnya angka ini agak-agak kurang ya kalau kita perhatiin ya.
Jadi sekarang udah hampir pertengahan tahun ya, setidaknya tuh mestinya adalah dapat 30-an atau 40-an% mungkin gitu. Dan belanja negara itu 22,3% dari target gitu. Nah, besok bakalan ada pengumuman suku bunga dari Bank Indonesia dan ini penting untuk diperhatikan. Kenapa? Nanti aku akan jelasin. Mayoritas ekonom itu memprediksi BI bakalan nurunin suku bunga 25 basis point. Nah, kalau dari April market udah naik duluan, kira-kira besok IHSG bakalan naik atau enggak ya? Nah, nanti aku akan bahas ya. Nah, poin berikutnya yang aku bakalan bahas adalah banyak negara lain termasuk China yang udah nurunin duluan suku bunga pinjaman LPR. Nah, terus kalau suku bunga besok beneran turun, itu bisa menguntungkan sektor properti. Tapi apakah sahamnya langsung naik? Kita akan lihat ya. Nah, jadi teman-teman, nanti aku akan bahas saham perbankan dan properti terkait dengan suku bunga ini dan terkait dengan market kira-kira besok itu gimana. Deretan Bank Sentral udah nurunin suku bunganya ya. Terakhir suku bunga Indonesia tuh diturunin pada 15 Januari 2025 dari 6% jadi 5,75%. Teman-teman yang di TokTok yang di YT perhatikan di Igoy, aku kasih lihat apa yang terjadi pada tanggal 15 Januari. Perhatikan di sini pada tanggal 15 Januari. Mana sih 15 Januari? 15 Januari itu di sini saya. Nah, perhatikan tanggal 14 Januari kalau aku tutup chartnya ya. Ini tuh IHSG-nya tuh new low dari 3 bulan sebelumnya. Dari Oktober ya sampai Januari itu new low. Dan teman-teman kalau perhatikan waktu itu heboh banget. Mungkin ada yang masih ingat atau mungkin udah lupa, saya nggak tahu. Pada tanggal 15 tuh mana ya, 15. Ini perhatikan chart BBRI ya, ini kita turun terus. Ini coba perhatiin, aku coba flashback dulu untuk ingat emosinya di market gimana. Oktober kan tinggi-tingginya, terus mulai turun, BRI turun duluan. Nah, ini yang lain pada belum turun, BRI udah turun duluan. Perhatikan 14 Januari itu di sini saya. Ini 13 Januari, 14 Januari itu di sini. Nah, kelihatan ya teman-teman yang di TokTok, yang di YT ke Igoy. Ini 14 Januari. Nih di sini nih, 14 Januari. Ini adalah puncak fear atau ketakutan market pada saat itu. Kemudian keesokan harinya saya ingat banget. Kenapa? Karena ini orang-orang lagi pada galau-galau semua. Ini di market itu lagi pada riuh BBRI versus Brand. Ada sekelompok orang yang value investing, ada sekelompok orang yang suka saham-saham konglo. By the way, aku nggak anti saham konglo, Mtrade juga ada trading saham brand, tapi tergantung timingnya ya. Nah, waktu itu tuh kayak saham-saham teman-teman yang ngikut aja beli BRI tanpa ngerti prinsip value investing, ngebandinginnya tuh sama saham-saham konglo kayak gitu loh, di kayak marah-marah kayak gitu-gitu mungkin beberapa ya. Tapi ya anyway, terus ada yang bilang udah cut loss aja. Tahu nggak sih, sekali lagi aku mau ngingetin ya, Sir John Templeton tuh bilang, kan kita belajarnya sama yang udah kaya beneran, sama Warren Buffett tuh kan dia udah bener-bener kaya ya. Buffett itu bilang apa? Be greedy when others are fearful and be fearful when others greedy. Dan Sir John Templeton bilang apa? Bull market born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. Nah, waktu itu besoknya suku bunga BI turun cuman 25 basis point, dari 6% jadi 5,75%. Tapi investor institusi merespon kayak gini, langsung naik sekitar waktu itu BRI-nya naik 7%. Kenapa? Karena mereka ngelihat ini udah murah gitu ya.
Nah, meskipun setelah itu ada banyak sentimen lain, sempat naik, terus kemudian dia breakdown, lanjut turun lagi, karena kalau aku ingat rame-rame di market waktu itu pemerintah Indonesia yang baru kebijakannya agak-agak nggak pro market, saham itu judi dan sebagainya. Tapi ya sekali lagi kalau ada sentimen yang positif sedikit aja, ini kelihatan banget big money masuk lagi. 3 Maret aku flashback, ini JP Morgan kalau nggak salah ada upgrade BRI, terus CPM atau mana ya, anyway masuk ya, big money masuk lagi. Ini berapa persen? 9% naiknya, sekali naik kencang. Kemudian dia ada turun lagi nggak? Ternyata abis itu di tanggal 8 April ini tarif resiprokal turun dan dia nggak mau turun lagi. Yang terendah di 28 Februari dan mantul karena sentimen JP Morgan upgrade BRI. Intinya sih sebenarnya aku mau cerita aja Bapak Ibu bahwa kalau perusahaan tuh ada fundamentalnya sebenarnya ya, ini nggak bisa diadu dengan saham-saham yang tidak ada fundamental tapi naik dalam jangka pendek. Memang ini untuk investasi jangka panjang. Jadi BRI kalau kita flashback, ini bukan ngomongin BRI-nya, tapi aku mau ngomongin market secara keseluruhan. Cuman kenapa aku flashback lagi BRI? Karena ya ini mewakili yang terjadi di market waktu itu. Banyak sekali yang riuh-riuh bingung nanya, di bawah 46 valuasinya tuh udah murah, di bawah 43 itu valuasinya sangat murah, berarti standar deviasi -1. Di bawah 38 itu valuasinya sangat murah sekali atau di standar deviasi -2. Nah, perhatikan saat ini BRI-nya di 42. Berarti kesimpulannya sekarang itu kalau secara valuation masih murah, meskipun tidak termurah. Nah, sekarang pertanyaannya, jika besok Bank Indonesia benar-benar menurunkan suku bunga, apakah BRI-nya bakalan melaju? Chart yang mirip dengan ini ada Bank Mandiri. PBV-nya lebih murah daripada BRI kalau saya nggak salah ingat. Kalau saya salah tolong diingatkan. Tapi secara historical BRI memang lebih diskon. Chartnya mirip-mirip dengan BRI, naik terus dia lagi retrace sedikit. Menurut aku ini retracementnya beautiful ya. Jadi aku nggak peduli besok itu suku bunga kalau misalkan diturunin dia naik atau enggak. Aku tuh nggak peduli. Kenapa? Karena either way dia turun oke, naik juga oke. Nggak terlalu ngefek kalau untuk long term investing. Sedangkan kalau untuk trading dia turun sampai 4060 sampai 4100, justru itu kesempatan yang bagus. Dan sebenarnya buat teman-teman yang masih pemula banget di market, seandainya kamu mau belajar trading yang nggak pusing, nggak takut nyangkut atau gimana, kamu tradingnya di saham-saham yang kayak gini gitu ya. Jadi memang mungkin pergerakannya agak lambat, tapi kamu bisa mengantisipasi pergerakan lambat itu. Misal ya, kamu trading biasanya tradingnya aku pakai angka ini aja biar gampang hitungnya, 100 juta untuk dapat 100 juta kamu untung harus 100%. Nah, tapi misalkan 1M masuk di sini, itu kamu untuk dapetin 100 juta, maka kamu cukup untung 10%. Jadi logikanya sebenarnya kalau kamu mau untung gede pada saham, mau untung gede dengan cara yang dalam tanda kutip lebih aman. Kenapa dalam tanda kutip? Karena yang namanya investing tuh gak ada yang aman, semuanya ada risiko kerugian. Yang lebih aman, kamu daripada masuk saham-saham gorengan, itu sebenarnya masuk ke saham kayak gini tapi nominalnya mungkin lebih digedein. Nah, saya tidak menyarankan kamu masuk besar-besaran juga jika kamu belum belajar. Nomor 1 sebenarnya paling penting itu kamu harus belajar dulu. Investasi, trading yang terpenting adalah peace of mind. Kenapa? Karena kalau kamu peace of mind, kamu bisa mengambil keputusan dengan objektif, dengan bijaksana. Ketika kamu investasinya ajrut-ajrutan, gampang dipom-pom greed-nya, gampang ditakut-takutin fear-nya, gampang terpancing rasa serakahnya ketika dikasih target bisa sampai 20, bisa sampai 40, langsung naruh duit gede. Ketika ditakut-takutin, wah ini bakalan BRI-nya sampai ke berapa, mungkin bukan BRI sama apa aja lah, bisa sampai kemana, padahal secara fundamental bagus, langsung keluar. Wah, itu bahaya banget. Kalau main cuma berdasarkan perasaan seperti itu gampang banget kena pom-pom BD. Dan ya saya nggak tahu apakah Trump itu termasuk ngepom-pom atau enggak, tapi dalam beberapa kali statementnya dia seringkali menyebut tentang pasar saham.
Jadi ada kejadian juga yang aku pernah kontenin juga, ternyata keluarganya memanfaatkan pas market lagi jatuh-jatuhnya karena tarif resiprokal itu mereka short selling gitu dari options, dan duitnya dikirim ke British BVI, British Virgin Island atau apa gitu untuk tax planning. Terus Warren Buffett merespon apa? It's nothing, ini tuh gak ada apa-apa, market kayak gini tuh aku gak peduli gitu loh. Karena apa? Karena fokusnya cuman pada prinsip investasinya. Jadi intinya kalau kamu gak mau pusing, gak mau bingung dengan segala macam yang terjadi di market, kamu fokus dua hal. Satu, investing, kamu fokus pada prinsip investasi itu ada pada Mvest. Kamu bisa belajar di Mvest Start this Saturday. Daftarnya just DM aku aja Mvest Start atau di Igoy ada linknya. Mvest Start, DM aku, nanti akan dikasih linknya. Acara ini gratis, tapi terbatas gratisnya ya. Oke, itu untuk long term investing. Terus kemudian yang kedua, kalau kamu mau belajar untuk trading, kamu belajar dari M-Trade Academy, selesaikan e-course-nya. Kebetulan hari ini, paling telat besok, itu ada promo My Birthday terbatas ya. Jadi kalau yang pengen 1 tahun M-Trade, ketik aja EMT 20 untuk dapat linknya, bisa atau dapat kontaknya ke tim aku untuk bisa dibantu untuk join M-Trade. M-Trade itu edukasi, ada e-course-nya dan ngebantu kamu untuk ngambil keputusan beli jual saham. Ya, anyway. Terus fokusnya mesti belajar dulu ya, e-course-nya harus diperhatiin, harus ditonton, diselesaikan dulu. Jangan langsung jual beli saham. Oke, sekarang kita bicara soal saham-saham yang besok mau kira-kira potensial atau jalan atau justru malah potensial turun gitu ya. Jadi kita jangan cuma mikirin yang potensial naik doang. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi, kalau besok BI nurunin suku bunga, kira-kira besok bakalan naik nggak ya? Ya, kalau patternnya kayak gini ada potensi dia naik. Tapi kalau kita ngelihat BRI ini, kita hitung aja BRI dari bottom 8 April sampai puncaknya kemarin puncaknya pada tanggal 16 Mei itu udah naik 24% plus dividen. Dividen yieldnya aku lupa berapa persen ya kemarin. Anggaplah tambahin 5 ya. Kan tergantung orang beli di modal berapa. Ya, jadi sekitaran 5 itu berarti 29-30%. Kalau sampai per harga hari ini masih 21-25%-an gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya institution masih cuan. Tapi aku ngelihat kalau BRI ini turunnya nggak akan signifikan karena valuation-nya juga masih oke. Nah, kemudian Bank Mandiri juga sama. Bank Mandiri ini nggak mau turun lebih lanjut kemarin, jadi kalau dia turun di 5.200 itu justru malah jadi kesempatan buat yang belum punya atau mau investasi jangka panjang, kurang lebih kayak gitu. Kalau sebentar ya, jadi besok kemungkinan akan ada sentimen positif suku bunga BI. Eropa udah nurunin 8 kali, Amerika belum ya. Jadi kalau suku bunga diturunkan, saham itu cenderung naik karena banyak orang akan berpikir daripada taruh duit di bank, duitnya diinvestasiin di pasar modal, itu satu. Kemudian yang kedua, perusahaan-perusahaan lebih jadi berani berhutang untuk hutang yang produktif untuk pengembangan bisnisnya. 3, perusahaan-perusahaan beban hutangnya bayarin bunga mungkin jadi lebih berkurang bebannya. Kenapa? Ya karena bunga hutang turun, itu jadi bisa berdampak positif buat laporan keuangan ke depan. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang dinilai berdampak positif buat market, sehingga kalau suku bunga turun, saham bisa naik. Eropa udah nurunin sebanyak 8 kali sejak April 2024, terbaru di bulan April 2025 itu turun lagi 2,65%. Jadi 2,4%, makanya Donald Trump gemes banget sama yang namanya Jerome Powell. Ya diturunin gitu loh suku bunganya, tapi Powell nggak mau nurunin ya. Tapi perkiraan aku mestinya kalau Powell konsisten dengan apa yang diomongin, harusnya nggak lama lagi diturunin, harusnya. Kecuali inflasi naik lagi gara-gara perang tarif, kan itu ulahnya Donald Trump sendiri ya. Jadi targetnya Powell itu inflasi Amerika tuh 2%. Sekarang kalau nggak salah udah 2,3 kalau nggak salah ya. Aku cek dulu.
Ya, jadi sekitaran 2,3-an. Jadi udah deket banget dengan angka 2% gitu ya. Nah, di Amerika saat ini terjadi inflasi tapi pertumbuhan ekonominya nggak ada, jadi stagflasi. Kemudian di awal Mei, Inggris juga memangkas suku bunganya dari 4,5 jadi 4,25% dan itu udah kedua kalinya di tahun ini. Terus yang ketiga, Australia juga hari ini menurunkan suku bunga dari 4,1 jadi 3,85%. China ikut menurunkan suku bunganya LPR dari 3,1 jadi 3% untuk tenor 1 tahun dan 5 tahun dari 3,6 jadi 3,5% ya. Jadi kalau Anda perhatikan yang saya sebut ini tadi, Eropa itu yang paling rendah suku bunganya dan itu artinya saham-saham di Eropa di sana bisa jadi perhatian buat investor-investor gede. Kenapa saya mulai membahas global stocks dan US stocks? Karena duit investor gede itu muter di banyak negara. Tadi ada yang bilang hati-hati trade US stocks bisa bangkrut, bisa miskin. Sebenarnya bukan soal US stocks ya. Kamu investasi di kripto, Indo stocks dimanapun, kamu bisa kaya dan kamu bisa miskin kalau misalkan tidak belajar dulu caranya. Tahukah Anda bahwa Indonesia itu size-nya di MSCI Global? Itu saham Indonesia hanya sekitaran 1%-an sekian. Aku cek ya, 1,5% atau berapa ya, pokoknya dikit kok. Aku cek dulu. Indonesia saham Indonesia, let me check MSCI Global, sekitaran 1,5%-an, 2%, iya 1,5 sampai 2%-an lah, kurang lebih lah ya. Dan MSCI itu terus mengurangi porsi saham Indonesia kalau sampai saham Indonesia tuh kena unusual market activity, UMA dari IDX tuh langsung dikeluarin dari MSCI atau dia nggak mau masukin lah gitu. Nah, IDX sempat ada komplain ke MSCI tentang hal ini karena negara lain juga ada menerapkan hal yang sama, kenapa kok nggak dikeluarin gitu loh. Nah, hal ini sebenarnya yang jadi concern aku. Kita tetap trading, tetap investasi di saham Indonesia, kita tetap cuan, kita tetap bisa cuan. Tapi hatiku nggak enak, kayak bukan nggak enak merasa nggak aman, tidak. Tapi aku merasa kayak, mohon maaf ya, saya merasa diri saya ini kayak bodoh aja gitu. Kalau misalkan big money atau uang asing, mereka tuh jalan-jalan muter lintas negara. Indonesia turun, US naik, US mulai turun, China pas naik, nanti China turun, gantian Eropa yang naik. Aku mikir kalau itu bisa diikuti, kenapa tidak? Tapi kalau belum bisa ngikutin, Indo Stocks aja sudah menguntungkan ya buat teman-teman semuanya. Karena aku suka penasaran, aku suka belajar, aku suka kepo, fokusnya aku bukan cepet-cepetan cuan, tapi aku enjoy dengan proses belajarnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kenapa Bank Indonesia bakalan mau nurunin suku bunga? Padahal Amerika belum mau nurunin suku bunga karena dianggap inflasi di Indonesia itu udah terkendali. Nah, masalah saham naik atau enggak dalam jangka pendek 1 atau 2 hari, I just don't care. Aku ngelihat dalam jangka panjang sebenarnya dengan Danantara sudah mulai beroperasi di Indonesia. Saham-saham BUMN di Indonesia terutama perbankan ini masih akan bagus. Sekarang kita mau lirik sektor properti, di mana sektor properti ini harusnya diuntungkan dengan adanya pemangkasan suku bunga. Tapi kamu mesti ingat teman-teman, Bapak Ibu semuanya mesti ingat bahwa sektor properti ini dari tanggal 8 April kemarin ini juga sudah naik lumayan signifikan. Dan bottomnya memang di 8 April, saham yang aku kasih lihat di depanmu ini namanya Bumi Serpong Damai TBK, BSDE, teman-temannya ada di TokTok, yang di YT langsung aja ke Igoy, sudah sempat naik 28%-an. Aku lebih suka fundamentalnya BSDE, P1, CTRA, SMRA daripada PANI. Kalau PANI aku lebih suka tradingnya. PANI itu kalau misalkan lagi trennya pas bagus, kita tradingin M-Trade ada 2 kali cuan 100%, 2023, 2024 dapat 148%. Tapi kalau value investing enggak. Kenapa ya? Karena memang valuasinya dia tergolong sangat mahal, cenderung mahal gitu loh. Jadi memang cara mainnya beda. Saham-saham itu meskipun sama sektornya, tapi strateginya bisa beda. Nah, perhatikan di sini, ini BSDE ada sempat turun 2 hari berturut-turut dengan volume transaksi besar. Ini pada tanggal 7 dan 8 Mei, ini yang kita bilang waktu itu institution lagi cari aman. Pas Donald Trump lagi
kok Donald Trump, Amerika lagi nego sama Amerika. Yang di TokTok, yang di YTI Koi, aku namanya @ellenme_official kalau mau ngelihat chartnya. Dan kalau kalian perhatikan saat ini ya, ini sebenarnya analisisnya menarik banget. Dia ketahan moving average 100, kita nggak selalu pakai moving average, tapi kebetulan ini ketahan 2 hari berturut-turut dan kita harus waspada. Untuk saham ini tunggu retracementnya, tapi sebenarnya ya ini menarik untuk ditunggu diskonnya lagi. Jadi posisi kita per hari ini aku highlight dan aku perlambat sebentar cara ngomongku biar kalian ngerti kita ngapain. Posisi kita per hari ini lebih banyak untuk ngerem sebentar, profit taking sebentar. Kalau ada yang beli baru 1-2 hari terakhir mungkin kena stop loss sedikit, tapi sebelum-sebelumnya kan udah banyak profit taking ya, banyak cuannya ya. Jadi ngerem sebentar untuk bisa dapat retracement di bawah, untuk bisa masuk lagi di bawah. Itu trader harus tegas. Tegas gimana? Kamu harus tahu kapan masuk, kapan keluar, dan tegas masuk, tegas keluarnya, tegas buybacknya. Tegas itu artinya enggak kayak gini. Ya kalau tahu kemarin aku masuk banyak ya. Ya kalau tahu kemarin harusnya aku begini ya. Enggak kayak gitu. Nah dulu aku juga begitu. Semua orang pasti begitu dong. Tapi semua orang pasti begitu. Tapi ketika kamu udah jadi profesional itu udah baal. Jadi baalnya tuh gimana? Ya intinya gak terlalu gampang baperan lah gitu. Tegas. Gimana tegas caranya? Latihan gimana caranya biar bisa jadi seperti itu. Fokusnya bukan pada cuannya tapi pada prosesnya. Ingat, jangan malu ketika kamu mulai dengan modal yang kecil dulu, karena dengan modal yang kecil dulu itu justru kamu bisa objektif ngambil keputusan. Kalau kamu langsung gede ya itu nanti jadi gimana ya, langsung gede nanti deg-degan. Dan jangan kasih lihat modalmu berapa, cuanmu berapa ke teman-temanmu. Kalau kamu belum siap mental, never ever pamer cuan ke temanmu, karena itu nanti jadi di psikologi kamu tuh sebenarnya malah jadi beban sendiri. Oke, lanjut ya. Itu tadi BSDE. Terus kemudian SMRA yang valuasinya sebenarnya sempat paling murah di antara 4 P1, BSDE, SMRA, dan JTRA. Ini SMRA sebenarnya juga sudah mulai masuk ke tren naik, beautiful pattern. Dia udah di anak tangga yang kedua. Ini anak tangga 1, anak tangga kedua di sini. Dan itu dijelaskan lebih details di morning briefing and trade ya. Tapi hari ini SMRA kita chow atau kabur dulu karena ngelihat ini kok big money exitnya lumayan ya. Loh kok bisa? Loh ya wajar teman-teman, tadi ada yang bilang kok malah mens marketnya. Loh mosok market nggak boleh merah toh Bapak Ibu. Perhatikan dia sudah naik 26% dari bottomnya di tanggal 8 April kemarin. Ya jadi ini sangat wajar sekali untuk pausing sesaat. Oke ya. Kemudian selain SMRA ya, jadi ini justru malah kita watch lagi untuk buyback di bawah. Posisi kita per hari ini adalah ngerem, istirahat sebentar untuk kita bisa buyback lagi. Itulah trader ya. Jadi tunggu lagi kapan? P1 ya, kalau bisa dapat 374, 372 bagus, tapi belum tentu. Barangkali bisa dapat di situ, itu akan sangat beautiful. Dan perhatikan 2 hari terakhir juga P1 ini volume transaksi jualannya lumayan gede. Berarti yang profit taking ini the whale mulai profit taking, atau paus ikan gede tuh mulai profit taking. Terus kemudian yang saya belum bahas ada CTRA atau Ciputra Development. Selain CTRA sebenarnya 3 saham properti yang tadi kita juga sedang menantikan turunnya ya. Lo kok malah berharap jatuh, berharap turun? Ya normal toh, zigzag sementara. Beautiful retracement kalau kena sekitar 920 sampai 930-an CTRA. Tapi kenyataannya mungkin tidak sampai di situ, bisa mantul lagi. M-Traders akan diinfo secara real time. Yang jelas ini kejadian atau retracementnya mungkin tidak dalam sehari, bisa dalam beberapa hari ke depan. Nah, jadi ini hari Selasa. Ini hari Selasa bukan? Oke, Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa. Senin 1, 2, 3 hari ngitung candle 1, 2, 3 4, 5. Mungkin koreksinya bisa sampai pekan depan, bisa sampai 27 mungkin ya. Jadi kita dapat saham-saham on retracement dari yang tadi kita tunggu-tunggu, saham-saham properti itu
kemungkinan sampai tanggal 27 itu baru retrace sampai angka best price kita, tapi kemungkinan nggak juga, kemungkinan sebelum itu udah naik lagi, retrace dikit doang. Nanti kita akan kabarin secara real time di M-Trade ya. Oke, terus kemudian APBN Indonesia surplus aku udah bahas, suku bunga China LPR turun. Oke, aku masih mau bahas sektor properti. Sektor properti menarik ya, aku mau kasih lihat chart table-nya teman-teman di IGOI aku @Ellen_official. Era suku bunga rendah di 2021, marketing sales dari properti big caps, yaitu 4 properti yang aku bahas tadi, naik signifikan hingga double digit, bahkan sempat melampaui target di tahun 2021. Perhatikan ini ya, ini data yang dikumpulin oleh tim aku, jadi aku mau kalian lihat ini saat era suku bunga rendah di 2021. Teman-teman perhatikan ini ya, perhatikan ini kalian semua, ding 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 ding. Oke. Di IGOI aku @Ellen_official, just follow my IGOI di sini karena di IGOI ada channelnya, diupdate sama tim aku dan aku juga kalau lagi gabut. Perhatikan dari website perusahaan, pada era suku bunga rendah di tahun 2021, marketing sales dari big caps property BSD ECTRA P1 SMRA itu naik, pertumbuhannya 19%, BSD ECTRA 35, P1 40%, dan SMRA 59%. SMRA ini menarik karena valuasinya cukup murah. Sebenarnya 4 ini valuasinya murah semua, cuman sudah tidak semurah di bulan April kemarin. Mungkin ada beberapa yang udah jadi sedikit fair value. Kita besok akan update di MFest. Saya minta tolong tim coach yang dengar ini tulis. Jadi besok di MFest tolong diupdate valuasinya sektor properti bagaimana. Elon Musk latest news, breaking news, bilang bakalan berkomitmen buat mimpin Tesla sampai beberapa bertahun-tahun lagi setelah dia digosipin, wah ini gak fokus lagi nih ke Tesla, malah ke pemerintahan ya, jadi pemerintahan Donald Trump. Anyway, itu ada update sedikit tentang US stocks. Aku selingin sedikit US stocks sebelum kita ke Indo stocks lagi. TSLA, Tesla bagaimana kabarnya? Aku kayaknya lagi mikir-mikir apakah mau profit taking atau enggak. Aku di US stocks nggak banyak teman-teman, tetap masih banyak di Indo stocks. Apakah one day nanti akan banyakkan di US stocks, nggak tahu. Saya lagi mikir-mikir mempertimbangkan teksnya juga, worth it atau enggak gitu kan ya. Tapi aku suka belajar, jadi aku tetap pelajarin ini ya. Jadi ini untuk Tesla aku sempat share ke teman-teman ya, ini ada low, ada higher low, di situ kita nyolong start, ini stage 4, di stage 1 breakout dari stage 1 menuju ke stage 2 di sini, dan ini dia lagi potensi membentuk anak tangga yang kedua. Ini anak tangga pertama, ini anak tangga kedua. Perkiraan aku dia bakalan uptrend lagi ya, tapi disclaimer teman-teman semuanya ya, disclaimer teman-teman semuanya, yang namanya investasi saham kita dan trading saham itu memperkirakan probabilitas, bukan kepastian. Oke, sekarang kita ke PGEO, balik lagi ke saham Indonesia. Saham Indonesia PGEO di M-Trade ini udah cuan sekitaran 30-33% yang di hold, dan yang di profit taking PGEO ini sempat cuan 23-25%, udah di profit taking pada tanggal 14 Mei kemarin. Dan PGEO hari ini juga volume transaksinya masih lumayan tinggi, jadi M-Trade masih hold untuk jangka menengah. Tapi kalau misalkan besok merah, kita udah mau profit taking untuk PGEO-nya. Nah, PGEO ini berencana ekspansi 2 lini bisnis, yaitu pengujian laboratorium dan komersialisasi untuk alat ukur fluida 2 bahasa yang menunggu persetujuan RUU PST 3 Juni 2025. Pastinya ini akan menambah income di tahun 2026 nanti, dan di tahun 2027 katanya penjualannya diperkirakan tumbuh pesat 141,5% dan diperkirakan tumbuh lebih banyak lagi sampai 2034. Anyway, kalau aku sih nggak pakai yang sampai sejauh itu untuk saham yang macam PGEO ini. Aku pakai ilmunya super trader yang ada di M-Trade juga, di M-Trade Academy. Dan M-Trade lagi, M-Trade itu adalah layanan edukasi 1 tahun, ada e-course-nya, ada trading ideas-nya atau saham-saham yang kamu bisa pilih, dan kemudian ada Q&A-nya, briefing pagi, briefing sore, ada summary sore, ada Q&A, ada analisisnya, pokoknya lengkap ngebantu kamu belajar saham. Nah, lagi diskon ya,
khusus promo my birthday. Jadi DM aku aja, DM aku EMT20 dan nanti akan dihubungin sama tim aku. Nah, jadi balik lagi untuk PGEO ini kita pakai ilmunya M-Trade Super Trader. Anyway, PGEO ini kayaknya bakal ada kerjasama dengan Danantara. Aku nggak tahu itu bener atau enggaknya, masih perlu dikonfirmasi lagi, tapi aku nggak peduli. Aku cuma peduli ngeliat charts yang di depan aku. Oke ya. Terus good news buat BCA tembus 100 merek termahal dunia, tapi sekarang juga valuasinya udah mulai masuk valuasi harga wajar, jadi naiknya udah agak lambat-lambat BCA. Terus kemudian CPDK mau bagi dividen Rp5 per lembar saham. Coba dihitung dividen yieldnya berapa. CPDK Rp5 dibanding kecil banget ya, dibanding 6350. Jadi come date 23 Mei, ex date 26 Mei kayaknya turunnya nggak signifikan kalau cuman kecil dividen yieldnya. Terus gudang garam chartnya sebenarnya cukup menarik, dia suntik modal 1,5 triliun untuk proyek tol Kediri Tulungagung, tapi ntar dulu deh gudang garam, ntar aja aku bahas nanti. Pak Prabowo mau bantu Thailand jadi anggota penuh BRICS, susul RI, good news. Oke. Anyway, udah itu aja. Banyak yang aku udah update, aku mau recap sekarang. Marketnya lagi di resistance, kita mesti harus agak-agak ngerem dikit ya. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan M-Trade, fokus belajarnya. Fokus belajarnya, jangan langsung ikut trading ideas. Trading ideas sebenarnya baru boleh dibuka setelah M-Trade Academy atau e-course-nya selesai. Oke? Hai, SKR Chai, Dedi, Michael Lauren, Wahyu, Safitri, Lia, Hari, Iwan Tanamal, Julita Liu, Boxir. Sabtu nanti ada webinar Mvestart, it's free. Teman-teman, DM aku aja Mvestart, EMVESTART 5. Temanya Buffett Secrets Investing Beyond Crashes. Pernah dibahas waktu itu juga buat teman-teman yang pengen ngulang atau baru mau ngikutin. Oke, di Igoy aku gak bisa baca komen banyak sekali. Started following me. ADRO turun normal, AADI turun normal juga ya. Profit taking. Tapi kita cow dulu untuk AADI-nya karena dekat sama modal harga modal M-Trade. Kalau ADRO kita masih ngehold. Untuk jangka menengahnya, jangka pendek kita udah bungkus cuan juga. BRPT breakout ya, ini sahamnya Pak PP yang paling liquid, paling gede itu BRPT breakout ya, tapi kayaknya naiknya juga nggak bisa sekencang yang lain ya. Kalau kita udah justru siap-siap mau profit taking kalau misalkan bentuknya kayak gini. Terus ini ada yang nanya JPFA lagi sideways di bawah, stok cuan mau stock split 1:10 ya. Anyway, Bernadette, thank you birthday wishes-nya. Oke, yang mau promo M-Trade langsung bisa screenshot di Igoy aku juga sih. Ini aku ada kasih linknya. Goto chartnya membentuk huruf M karena kemarin Grab menyangkal bakal mau merger atau acquisition gitu loh. Jadi dia, tapi ini lagi di support, cuman bukan recommendation. Sabrina Raiza, hello dear, thank you. PGEO koreksi sehat. Sih aku juga setuju sih, menarik sebenarnya. Cuman kalau masuk di pucuk di ketinggian kok kayaknya agak kurang oke ya, kurang pas ya. Udah gitu aja. Terima kasih buat semuanya yang udah join live aku malam hari ini. Thank you for the birthday wishes. Terima kasih giftnya yang di tok di YTT Igoy semuanya. Ferry Medianto juga birthday, happy birthday, selamat ulang tahun juga yang hari ini berulang tahun. Thank you semuanya. Saya Ellen May, salam profit dan jangan lupa manfaatkan birthday promo saya. Oke ya. DM saya EMT20. Oke, thank you.